Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi setidaknya alhamdulillah ya, dibandingkan 56.000 ya lebih baik 63 ribuan gitu ya. Dan kemarin sempat sentuh di angka 64 ribuan. Jadi beberapa altcoin dan meme coin kayaknya kencang banget ya dalam 48 jam atau hampir 3 hari ini deh ya. Terjadi pemompanya oke banget seperti PP, Bong, Floki, kemudian Dogecoin dan banyak sekali beberapa meme coin yang terjadi pemompanya yang luar biasa. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, PP, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, Bong, dan lain sebagainya, kalian cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitcoin itu pakainya enak banget, apalagi untuk trade-nya itu bisa menggunakan peer-to-peer untuk deposit dan withdrawnya, dan trade-nya itu 0%, jadi memudahkan kita untuk melakukan transaksi. Bahkan juga banyak beberapa altcoin atau altcoin yang kenaikannya luar biasa di Bitget ini. Ya, seperti biasanya, hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Jadi, setelah Bitcoin halving kan, udah kelihatan ya. Kelihatan koreksinya, kemudian terjadi rebound yang lumayan juga. Jadi, momen-momen buy the dip sebelum terjadinya bull run lagi, kayaknya tepat banget sih ya. Dan kita lihat, Bitcoin telah memenuhi kapitulasi berbasis harga yang ditawarkan oleh fase halving retouch, yang kalian bisa lihat ya di lingkaran biru tua ini. Dan saat ini yang terpenting adalah penyerahan berdasarkan waktu yang akan ditawarkan oleh fase akumulasi ulang saat ini yang terjadi pada merah, terjadi koreksi sampai 56.000 ya. Dan periode konsolidasi ini itu memakan kurang lebih sekitar 150 lebih hari ke depan ya, kurang lebih 150 hari lebih ya ke depan pasca halving. Jadi halving ini pas yang warna biru lurus ini itulah pasca halving ini di tahun 2020 ya. Dan ini memungkinkan sekitar 150 hari ke depan, jadi kurang lebih 4 bulanan ya. Ini berdasarkan kita lihat sejarah ya, kita lihat sejarah bahwa sideway konsolidasi ini bakal terjadi sekitar 4 bulanan ke depan. Dan konsolidasi ini yang berkepanjangan juga akan menyehatkan siklus ini. Kenapa? Karena hal itu akan mengurangi laju akselerasi yang dialami Bitcoin dalam siklus ini selamanya. Jadi kalian bisa lihat bahwa setelah sideway atau konsolidasi ini terjadi pemompaan yang kencang banget ini di tahun 2021. Jadi diprediksikan pemompaan selanjutnya ya di tahun 2025 ya, di kuartal ketiga. Dengan demikian bahwa periode konsolidasi yang memang agak sedikit lumayan panjang akan menyinkronkan kembali siklus saat ini dengan siklus halving yang terjadi di masa lalu tahun 2020, tahun 2016 ya, kelihatan pemompanya setelah 1 tahun kemudian, 1 tahun setengah kemudian ya, atau antara range-nya itu 510 sampai dengan 546 hari ke depan. Ya, selain itu juga bahwa jaringan Bitcoin saat ini telah melampaui lebih dari 1 miliar transaksi yang telah mereka proses. Gila, kencang banget transaksi Bitcoin ya. Kemudian juga ada yang melakukan pembelian si Bitcoin kemarin dalam waktu 24 jam tadi sampai dengan 4.300 Bitcoin. Nah, satu wallet nih ya, jadi satu alamat yang melakukan transaksi pembelian Bitcoin dengan jumlah yang fantastis. Nah, tidak hanya itu, bahwa transaksi dari ETF spot kan baru saja disetujui di negara Hong Kong, yang mana sejak tanggal 15 April, tapi perdagangannya dibukakan pada tanggal 30 April kemarin, jadi baru beberapa hari ini dibuka. Ternyata pembelian ada yang menarik perhatian banget. Jadi katanya sih Bitcoin ETF di Hong Kong bisa menggeser dari perdagangan di Bitcoin ETF spot di Amerika Serikat. Karena lebih banyak beberapa retail besar katanya, terutama di beberapa negara Asia dan di negara Tiongkok, bahkan beberapa negara Asia juga melakukan trade-nya di situ di Hong Kong. Tapi tidak menutup kemungkinan, jadi ada beberapa negara juga yang wacana mereka bakal menyetujui Bitcoin ETF spot di negara mereka. Salah satunya adalah negara Jepang, Korea Selatan, kemudian Singapura, Australia, kemudian juga dan beberapa negara Eropa seperti Jerman dan banyak lagi. Jadi menarik perhatian banget sepertinya ya. Kemudian kalau kita lihat pergerakan beberapa analis kripto, bahwa terkemuka telah memperkirakan bahwa si Floki akan menjadi meme coin utama dari kenaikan hal ini. Jadi kita lihat pergerakan dari Floki aja lumayan banget ya. Kemudian ini kita lihat bahwa kenaikan ini bahkan mengungguli dari si Dogecoin, Shiba, dan PP bahkan Bong dalam meme coin besar pertama yang dijalankan di tahun 2024 ini. Jadi kita lihat apakah Floki bisa nyentuh di angka 10 rupiahan. Nah, kita tunggu aja.
Tidak hanya itu ya, jadi PP holder mereka saat ini udah lebih dari 215.000 holder dari jaringan Ethereum dengan market cap-nya 3,66 miliaran dolar. Jadi kemungkinan ke 10 miliar dolar masih terlihat jelas banget buat si PP ini. Apalagi ini adalah salah satu meme coin yang paling disorot ya di tahun 2024 ini. Bahkan tweet terbarunya si PP ya, memang dasar selucon ya, jadi meme lelucon. Ini kita lihat, dia menanggapi tweet dari Watcher.guru bahwa dia mengatakan bahwa si Elon Musk mengatakan dolar tidak akan bernilai apa-apa jika Amerika Serikat tidak melakukan sesuatu terhadap utang nasionalnya. Ini si PP lihat nih, buat meme seperti penurunan dolar yang tajam banget gitu ya. Kemarin juga bahwa si PP telah tweet bahwa tanggal 4 Mei kalian bisa lihat bahwa dalam tweet terbaru, karena memang kemarin juga terjadi pemopan yang oke banget. Mungkin ini salah satu gambar beberapa meme coin terjadi pemopan pada hari itu yang cepat banget gitu ya, setelah penurunan dari Bitcoin ke sentuh di angka 56.000 dolar. Nah, ada yang menarik ya, setelah PP terlisting di Coinbase pada tanggal 23 April ya, kalau nggak salah 23 April 2024 ini, tapi itu masih dalam perpetual, jadi future mereka, tapi untuk spotnya itu belum dibuka. Nah, apakah kemungkinan ketika harga Bitcoin sentuh lagi ke angka 69.000 dolar di tahun 2024 ini, dan apakah Coinbase bakal melistingkan spotnya untuk PP di platform mereka? Nah, kita tunggu aja. Selain itu juga, PP lagi trending topik banget di CoinMarketCap, bahkan gambar Satoshi Nakamoto ya, kalau nggak salah lupa saya kan. Itu aja di warnanya catnya hijau, jadi melambangkan PP lagi trending topik di antara beberapa meme coin. Nah, kenapa sih PP kalian harus ada gitu ya di tahun 2024 ini? Karena saat ini market cap mereka juga udah menyentuh dengan 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu 19 hari di saat market lagi bir-birnya. Bahkan saat ini juga mereka belum terdaftar di Coinbase Spot dan Robinhood, jadi kemungkinan buat ke arah sana lebih kencang lagi pemompaannya. Dan ini adalah meme coin asli, tidak seperti meme coin guguk atau kucing yang kurang humor kata dia. Dan di sini mereka itu memiliki komunitas yang lumayan kuat sih menurut saya ya. Bahkan peningkatan jumlah holder mereka setiap hari itu meningkat drastis. Bahkan ada potensi keuntungan 30-50 kali lipat, tidak seperti Doge dan Shiba. Kayaknya masih hype banget gitu ya buat si PP. Karena buat main scalping lebih enak banget gitu ya. Nah, beli pas lagi turun dia cepatnya naiknya cepet banget, naik 15%, 20% kan lumayan banget ya. Kemudian ada beberapa antisipasi likuiditas dari si ETH, ETF, dan Rally Altcoin yang mana PP juga dapat mengambil manfaat dari ETF Ethereum tersebut ya. Dan kalian melihat ya bahwa likuiditas pasar besar yang masuk seiring dengan potensi masuknya kembali Tiongkok ke dunia cryptocurrency, jadi membuat gebrakan secara khusus buat beberapa meme coin di sini ya. Bahkan PP juga memiliki daya tarik yang memang luar biasa karena semua orang juga menyukai meme coin karena naiknya luar biasa, koreksinya kayaknya sekarang lebih cenderung lebih rendah dibandingkan tahun 2021-2022. Karena ketika harga Bitcoin turun ya mereka turun, tapi ketika Bitcoin naik 1%, 2% mereka udah stop langsung 15 sampai dengan 20%-an. Jadi kencang banget kan saat ini buat si PP. Kemungkinan masuk ke 25 besar atau ke 20 besar masih kelihatan jelas banget di sini ya. Apalagi market cap mereka udah tentu di angka 3,5 miliaran dolar. Kita tunggu aja ke 10 miliar atau di 100 miliar dolar. Nah, yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau ikut kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.